Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalila wal ikram, wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du, ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayah, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tak akan terlupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabil Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam makom majelis dzikir Ma'rifatullah dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur. Insya Allah kita selalu berbagi ilmu dan wawasan demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan ini, saya akan berbagi ilmu dan wawasan tentang sebuah wujud diri yang hakiki di depan Allah. Kalau kita berbicara tentang wujud diri yang hakiki, ini adalah menandakan suatu persyaratan batin dan rahasia yang harus benar-benar bisa kita nyatakan di depan Allah. Kenapa demikian? Allah dengan sifat berdiri sendiri qiyamuhu binafsihi hanya bisa didekati oleh kodrat dua perkara. Yang pertama dalam wujud batin rahasia, yang kedua rahasia batin. Ini juga harus kita pahami lebih hakiki dan hakikat. Berbicara tentang maklumat ketuhanan adalah kodratku sendiri yang mampu menghadap kepadaku. Nah, disinilah kita harus mengkaji dua perkara tentang batin dalam aku, batin tentang keakuannya. Kalau batin tentang keakuan dan batin tentang aku itu ada dua. Yang dimaksud dengan pertama menyediakan diri yang tidak bersekutu, yang tidak berurat dan berdarah. Ini namanya diri fana. Apa yang dikatakan fana adalah diri sifat yang tidak berawal dari langit dan bumi dan sekitarnya. Itu yang dinamakan fana. Fana ini adalah alfa. Fa itu adalah sebuah rahasia. Nah, itu keakuan. Jadi diri batin atau kerahasiaanku. Nah, yang kedua, kodrat diri pertama batin, yang kedua diri rahasia. Nah, apa yang dikatakan diri rahasia? Diri yang tidak dijadikan tapi sudah jadi sebelum semua terjadi. Ini lebih kepada jauhar, lebih kepada ditujukan kepada jauhar. Jauhar adalah sebuah kodrat yang tidak didirikan tapi sudah ada. Dalam hal ini jelas dalam mendirikan fana
fillah. Nah, kalau dikatakan diri keakuan adalah fana, berarti diri yang tidak berurat dan berdarah, berwalikan sifat batin pada nyawa, berwujud pada zat dalam rohani, nyatalah pada nur dalam jasad. Ini dinamakan fana, fana fillah, yaitu diri yang fana bagi Allah. Nah, ini diri kekal, diri fana. Ini dimiliki oleh keakuan oleh diri kita. Nah, jadi kalau kita tahu mana keakuan Allah yang berwujud batin, yaitu naf itu adalah batinnya. Jadi kalau fana di sini adalah kodrat batinku. Jadi yang dikatakan sebuah diri fana adalah kodrat dari batinku. Nah, ini diri fana. Yang mana fana ini meliputi kodrat, batin, zat dan nur, sumber hayat dari sekalian alam. Nur tidak akan pernah ada kalau alam itu tidak akan bisa hidup tanpa nur. Zat begitu juga pada rohani, umul hayat, semua penyebab adanya terjadi sekalian makhluk. Begitu juga pada batin, awal semua tidak ada menjadi ada. Ini bersumber dari diri fana. Fa adalah batin atau rahasia, na itu adalah keakuan. Mana diri rahasia keakuannya Allah? Ini yang harus kita pahami. Yang kedua, ini dinamakan fana fillah. Yang kedua disebutkan dengan diri rahasia. Mana yang kodrat diri rahasia? Ini yang dikatakan diri bako fillah. Nah, bako billah. Nah, mana yang dikatakan diri batin Allah yang kekal, bako billah. Nah, ada billah di sini. Jadi kalau kita mendirikan kodrat bako fillah di dalam diri fana fillah, ini adalah diri yang kekal, ya, diri yang betul-betul Allah jadikan naf bagi dia, yaitu diri batin atau batinnya diri. Ini yang dikatakan dengan bako fillah. Jadi orang atau kita yang mengamalkan, yang mendirikan diri fana fillah wal bako billah, ini adalah orang yang menerima amanah dari Allah dalam pencapaian sifat-sifat Allah yang tidak bersekutu kembali kepadanya. Ini yang dikatakan diri rahasia dan diri batin. Diri rahasia dan diri batin. Diri rahasia dipegang oleh keakuan disebut dengan panggilan na, dan sementara diri rahasia dipanggil dengan kodrat sir atau dikatakan dengan hu. Jadi di sini ada perbedaan kodrat, tetapi tidak ada perbedaan wujud. Nah gitu ya, tidak ada perbedaan wujud. Laksana kita melihat satu diri kita mengalami wujud yang banyak di dalamnya. Nah begitu juga dari kodrat diri tadi. Diri fana fillah ini adalah keakuan yang disebut dengan na, dan bako fillah keakuan pada sirnya. Nah, kalau sir ditambah batin, rahasia ditambah batin, nah ini atau hayat atau batin, kalau disatukan ini akan menjadi hu, aku. Nah ya, kalau dijadikan disatukan dia akan menjadi hu. Karena ha dalam aras Al-Quran ini adalah aras. Hijaiyah mengatakan ha. Sementara alif domah usir rahasia. Nah, sementara ha tadi adalah kodrat aras bersifat batin. Batin kalau ketemu rahasia dinamakan hu, itulah aku. Ya. Nah, di sini kita sudah mulai bisa mendirikan kodrat aku dan keakuanku. Nah, ini dikatakan dengan sir usir. Dalam rahasia ada diri rahasia, ada rahasia. Ini yang dikatakan bagi diri batin, bagi diri rahasia, ini sudah ditentukan oleh Allah kadarnya. Ya, barang siapa yang mencapai hakikat tersebut, maka bagi dia adalah suatu hayat, suatu kehidupan, suatu yang hidup dan kehidupan, hayat dan hayyun.
Tapi kalau kita belum sampai kepada diri yang tidak berurat, tidak berdarah, yang disebut dengan fana, fa dan na. Nah, maka ini belum dikatakan pencapaian kodrat kepada ketuhanannya. Begitu juga dengan sir, bako, bilah. Nah, bagaimana kita mendirikan batin yang kekal, bako, bilah, biilah. Nah, jadi inilah yang dikatakan diri rahasia. Nah, sebagaimana Allah katakan dalam qudsinya, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Diri rahasia dan diri batin inilah wa ma bainahuma yang ditempatkan di antara keduanya. Artinya di antara langit dan bumi, di antara zahir dan batin. Ini innallaha innal insanu masakinatul wal maridu. Sesungguhnya manusia itu berasal dari rahasiaku. Tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Nah, jadi anta sirhu wa ana sirhi. Jadi engkau adalah rahasiaku dan aku adalah rahasia engkau dan engkau adalah kerahasiaanku. Jadi kalau an-nasir fi sifatun ala siri innahu, sesungguhnya aku bersifat dan bertindak dan itu aku juga fi sifatun. Nah, ini kalau kita ingin mengadakan pendekatan kepada sebuah wujud, maka kita harus mengkaji wujud terlebih dahulu. Wujud adalah sebuah kodrat yang menandakan sifat kepadanya. Nah, jadi kita mendirikan mana diri batin dan mana diri rahasia. Nah, kenapa demikian? Rahasia itu nyata bagi Allah dan batin itu pun nyata bagi Allah. Tapi nyatanya adalah zahiru bagi diriku, batinu bagi diriku, bagi batinku. Nah, jadi kalau kita sudah bisa memahami makna daripada sebuah kodrat, maka inilah yang tidak akan bersekutu tentang sifat wujudnya Allah. Qiyammuhu binafsihi. Nah, diri batin adalah diri batinul abdi. Batin adalah sumber dari semua yang dijadikan. Ini kodratnya umat, batinul abdi. Itu situ letaknya. Sementara sir yang berwujud, ini sifat zohiru, sifat zohir bagiku atau yang terlihat. Nah, ini dikatakan zohiru Rabbi. Jadi kalau batinul abdi, sebuah wujud batin usulnya atau asalnya itu kapasitasnya umat. Contohnya apa? Alam ini dulu tiada tapi sekarang ada. Waktu dia tiada itu dinamakan al-batiniyah, al-batinu, al-batini. Ya, ini adalah sifat tiada awalnya dan ada akhirnya. Nah, ini sebut batin. Sifat batin, sifat umat, sifat menyembah, batinul abdi. Nah, sementara zahiru, zahir yang dipenampakkan atau batin yang dipenampakkan. Nah, ini yang dikatakan dengan zahiru Rabbi. Dan inilah yang bisa mendapatkan ketuhanan. Jadi zahiru Rabbi ini adalah zahirnya Tuhan, zahir yang menguasai, zahir tempat berkuasa. Ini yang dinamakan dengan aras dan qudsi, yaitu zahiru Rabbi. Disinilah pusat sentral pencarian ketuhanan dari zahiru Rabbi. Inilah yang dikatakan diri rahasia dan diri batin. Kalau diri rahasia dipertemukan dengan diri batin, itu dinamakan aras bertemu dengan rahasia. Aras itu dalam hijaiyah adalah ha, sementara alif domah u itu sir, rahasia. Berarti aras itu adalah kekuatan yang bersifat batin dan rahasia alif domah u bersifat rahasia. Bertemulah batin dengan rahasia. Disinilah yang akan menamakan aku.
itulah tidak tersekutunya na dengan hu. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi tidak ada amalan, apapun kemampuan amalan, tidak akan pernah mengantarkan kita bertemu dengan sang wujud tadi. Tidak akan pernah. Kenapa? Wujud itu akan berwujud, dan dalam tabir terbukanya rahasia, bukan amalan yang mencapai kemampuan ketuhanan. Tidak ada amalan, bahkan satu huruf pun kita hadirkan untuk mencapai ketuhanan, huruf itulah yang jadi masalah, yang tidak akan bisa sampai. Karena apa? Qiyamuhu binafsihi, dan dia pun laisa kamislihi min sayun. Tidak ada yang setara sama dia. Kita lihat dalam bismillah. Kenapa alif hilang, ba-nya muncul? Karena ba adalah bara'a, bakah batin. Itu kodrat umat. Jadi alif tidak setara dengan alif ba. Sementara alif kodrat Tuhan, batin tunggalnya. Enggak mungkin bisa bersamaan atau bergandengan dengan umat. Kenapa? Laisa kamisli min sayun tadi. Tidak ada yang setara denganku. Begitu juga dalam himpunan alapa sifat alif bagi Allah. Inilah himpunan rahasia dan batin. Rahasia menjadi kodrat diri, yaitu batinnya diri, dan sementara yang batin itu adalah kodrat diri batin. Diri batin adalah batin, dan batinnya diri adalah sir rahasia. Nah, inilah batinul batin. Di dalam batin ada batin. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat, puncak tauhid itu adalah bilangannya satu. Leburnya kalam dari tauhidin tentang Muhammad menjadi aun batin Muhammadun, lenyap sirnya, tinggal hakikat. Yang kedua, Allah lenyap dalam asma menjadi Allahudun. Nah, ini sir, kembali kepada rahasia. Muhammadun ma'rifat turuh lenyap dan dia menjadi suatu hayat. Dan sir Allah daripada kalam la ilaha illallah menemui sir. Makanya sir dan hayat akan menjadi suatu diri rahasia. Ini yang dikatakan diriku. Untuk memelihara keberadaan diriku tadi, maka sebagai ayan sabitah dalam diri dan ayan kerajiyah dalam berbentuk, maka insanu, keinsanan Allah harus menjadi malikul mukmin, bangkit dan menjadi kenyataan dari kaji sir dan batin tadi. Inilah mubinnya. Mubin itu nyatanya. Kenapa? Dunia, dal, alif, doma'uhu, du, perjalanan rahasia. Ni, keakuan, ia itu adalah alam nyata. Inilah perjalanan rahasiaku dalam alam nyata. Ini yang dunia. Jadi kalau kita mengkaji ketauhidan dan bersifat siriyah, semua itu akan terbongkar dalam amanah. Di mana amanah rahasia ini dititipkan dan di mana rahasia batin itu dititipkan, maka carilah zahir batinnya Allah yang bersifat mursid, yang wujud dalam kodrat, yang berwujud, bukan mursid maujud tapi mursid wujud. Ini yang dikatakan nikmat wakil wa nikmat nasyir tadi. Setiap wakil itu alamnya rahasia dan berasal dari rahasia. Nah, di sini kita belajar kembali para hadirin dan jamaah, untuk pendekatan diri kepada Allah lebih mulia pandanganmu daripada kamu mengamalkan kata-kata sebuah kalam untuk mencapai ketuhanan. Kenapa? Merenung sesaat itu lebih mulia daripada beramal 1000 hari. Ini yang dimaksud. Jadi kalau kita sudah bisa menikmati, melihat, mengenal, merasakan, insya Allah itu lebih mulia dari segalanya. Man lam yazud fa'alam yarif. Orang yang merasakan niscaya akan tahu. Tapi kalau sir rasa,
Sir itu dua. Pertama rahasia, yang kedua adalah rasa. Kalau kodrat dirinya belum menjadi kodrat rahasia, maka tidak akan pernah ada rasa. Kalau rasa itu sudah ada, maka dalam rasa itu ada kata. Ini yang dinamakan kauni. Disinilah tersambungnya solahu doim, yaitu berhubungan batin selama 24 jam dengan wujudnya Allah. Tuhan dinamakan Allah. Hadirin dan jamaah, insya Allah mari kita tingkatkan ketakwaan kita selalu kepada Allah. Selalu kita tingkatkan, selalu dan selalu, dan capailah mana diri yang sejati dan sejatinya dirimu, karena semua ada di dalam tuntunan wahyu. Siapa wahyu? Adalah kodrat kewalian Allah. Jadi carilah Amirul Mukmin, pemimpin dirimu yang hak, sehingga mendapatkan ilmu yang hak, maka jadilah kita murid yang hak. Insya Allah sami'na wa ta'na. Betul-betul kita patuh dan taat, patuh kepada guru, taat kepada ilmu. Insya Allah adab itu lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Bi'abdihi derajatun fil ilmi. Insya Allah. Mudah-mudahan berpaham, mudah-mudahan bisa dimaknai. Karena apa? Diri batin dan diri rahasia laksana air dengan minyak, dilihat sama, dirasakan berbeda. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.